akan memberikan keterangan tentang seputar mudik, khususnya soal pemberlakuan one way dari gerbang tol Kalikangkung. Untuk yang pertama kami persilakan Pak Menko PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan, ada di depan saudara-saudara, pertama Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, kemudian Menteri Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Habib Syekh Basuki Hadimulyo beserta jajaran. Ini Pak Bas, lari ini lain ini. Kemudian Pak Kakor Lantas, kemudian Pak Gubernur, Pak Kapolda, kemudian Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, kemudian Direktur PT Jasa Raharja Pak Rifan, dan PLT Kepala Disub Kota Semarang, Direktur Capital and Transportation Bapak Bagus Cahyo, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hari ini kita sesuai dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di kilometer 70, kita sepakati bahwa mulai hari ini akan kita berlakukan one way, satu jalur dari arah timur, dari Kalikangkung menuju ke Jakarta. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Untuk saya diberi catatan saja, beda dengan tahun lalu. Jadi untuk one way sekarang ini di masing-masing ruas jalan tol pintu masuk tetap jalan. Yang penting ke arah barat. Jadi tidak harus menunggu sampai kick off dari sini kemudian baru dibuka. Sekarang ini semua jalan tol yang pintu masuk ke arah Jakarta semua tetap dibuka seperti biasanya, nanti tinggal menyesuaikan saja. Kemudian yang kedua, saya mohon para pemudik betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan, dicek dulu tolnya, kemudian yang kedua juga BBM, kemudian yang ketiga manfaatkan rest area kalau di sepanjang perlu dan jangan berlama-lama, dan sekali lagi jangan sampai parkir di bahu jalan. Jangan sampai parkir di bahu jalan. Kalau di rest area sudah penuh, sebaiknya keluar dari pintu tol yang terdekat untuk putar-putar sebentar, bisa cari toilet di dekat sekitar tol di luar jalur arteri, dan nanti masuk lagi, dan itu hitungannya tetap kalau itu dapat potongan ya tetap potongan, kalau tidak ya bayar biasa, jadi tidak ada penambahan. Saya kira itu, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Menhub, kepada Pak Menhub PUPR, dan nanti Pak Kakor Lantas. Terima kasih Pak Menhub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko dan Bapak Ibu yang hadir di sini, dan tentu rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Alhamdulillah rencana untuk melakukan one way bisa kita laksanakan hari ini, karena setelah kita pantau dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik, memang pergerakan sudah masif, jadi memang perlu dilaksanakan. Dan sebelum ini dilakukan, saya sangat-sangat mengapresiasi para stakeholder, Pak Menko, Pak Menteri PUPR, TNI Polri, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan semua yang terlibat, dan juga rekan-rekan media. Baru saja saya menerima WA dari Pak Menpan RB bahwa WFH 2 hari disetujui. Nah, oleh karenanya pemudik ya bisa balik dengan tenang, masih ada waktu, tapi lihat waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan balik dengan baik. Hal yang perlu kami stressing adalah apabila letih itu harus dilakukan istirahat. Nah, alasan daripada melakukan WFH 2 hari karena memang dalam perhitungan yang dilakukan oleh Kakor Lantas dan
Jasa Marga, visi rasionya lebih dari 1 atau ada yang 0,96. Jadi padahal visi rasio itu harus 0,7. Jadi kita tidak mau ada risiko untuk terjadinya satu kemacetan, tapi di sisi lain, kalaupun nanti lancar, jaga kecepatan dalam kecepatan yang aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri PPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya tambahan sedikit saja tadi diminta oleh Pak Menko untuk tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi yang kemarin longsor di kilometer 64. Hari Kamis kemarin sudah bisa dilalui satu lajur. Jadi ini khususnya juga untuk arus mudik. Nanti diatur oleh Pak Kapolres Bogor untuk memanfaatkan satu lajur itu. Nanti kalau ini sudah selesai acara mudik balik ini akan kita tindak lanjuti dengan pengawanan penanganan permanen yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi sejak hari Kamis kemarin Bocimi yang longsor sudah bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri PPR. Pak Kakor Lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, jadi nanti 15.00 kita akan lepas untuk one way ini ya, dari kilometer 414 di sini sampai dengan kilometer 70 ya, 72 maaf. Dari 72 nanti ada kontraflow ya sampai dengan 47. Itu kemudian paralel dengan pemberlakuan one way dan kontraflow, kita akan memberlakukan pembatasan ganjil genap. Kemudian perlu kami ingatkan terus ya, untuk masyarakat yang akan kembali ke Jabodetabek maupun ke daerah ke barat, ini tetap jaga kesehatan. Jangan berkendaraan apabila konsentrasi stamina sudah mulai berkurang. Silakan gunakan rest area, jadi kanan kiri bisa digunakan ya, artinya yang sedang melaksanakan one way juga bisa masuk ke rest area dari exit rest area, begitu juga yang existing. Jadi silakan istirahat, tidak berhenti di bahu jalan karena ini akan mempengaruhi perlambatan kendaraan yang ada di belakang. Apabila rest area penuh, silahkan exit ya. Tol terdekat di arteri banyak rest area yang sudah disiapkan, banyak rumah makan, banyak tempat wisata, itu bisa berekreasi di sana. Dan terakhir, jaga toleransi ya, saling memahami dan saling menghormati. Karena biasanya orang habis mudik ini sudah lelah ya, aktivitas di kampung, duitnya udah kurang ya, jangan sampai ini temperamental di jalan. Silahkan bertoleransi dengan para pengguna yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan perjalanan di ke barat ini bisa selamat, lancar sampai ke tempat tujuan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak. Dari media mana? Arus balik digunakannya kira-kira kapan? 15. Pak, tadi kan sudah disampaikan Menpan RB ini menerima begitu ya terkait dengan WFH untuk para orang tua. Tapi kan kalau kita bicara soal mudik ini juga, kalau orang tuanya masih bisa WFH tapi anaknya masuk, otomatis mereka juga akan tetap pulang gitu. Nah, apakah nanti juga ada pendekatan atau untuk di bidang pendidikan nanti ada 2 hari juga untuk mereka yang sekolah, sama terkait dengan kontraflow Pak, kemarin kan sempat ada laka yang juga jadi sorotan. Apakah nanti ada pengawasan lebih ketat terkait dengan sistem kontraflow yang nanti akan diterapkan supaya kecelakaan yang kemarin tidak terjadi lagi? Terima kasih. Jadi work from home itu kan diberlakukan nanti 2 hari, itu berarti hari Selasa dan Rabu. Itu untuk ASN. Kalau ada ASN yang punya anak sekolah, ya ngikuti anaknya yang sekolah. Kemudian harus pasti Jumat, Kamis Jumat masuk. Jadi tidak boleh bolos.
Jadi hanya diberi kesempatan work from home 2 hari, Selasa dan Rabu. Silakan ASN bisa menunda, tidak usah ikut sama-sama yang non ASN, jadi bisa berangkat pada hari Rabu dan Kamis. Itu Pak Kakor Lantas ya. Dan para anak yang punya sekolah yang ikuti anaknya dan ya. Makasih. Ada tambahan yang fungsional di Japek 2 Selatan. Jadi tidak harus numpuk di Cikampek Jakarta, tapi lewat Japek 2 Selatan. Ya. Silakan Pak Kokor. Jadi pemberlakuan kontraflow pasca kejadian 58 kita sudah evaluasi ya, sudah ada SOP baru. Yang pertama nanti ada safety car, artinya setiap 30 menit itu akan dikawal, akan didahului oleh kendaraan yang mempertahankan atau mengendalikan kecepatan, jadi tidak lebih dari 60 km per jam. Kemudian untuk kun atau barier itu yang kemarin 30 meter sekarang dirapatkan menjadi 10 meter. Setiap 2,5 kilometer itu akan dirapatkan, artinya ada yang dirapatkan ya untuk kun. Kemudian kita sudah menyiapkan kendaraan untuk pertolongan ya, kemudian untuk gangguan, sehingga akan cepat melakukan tindakan ketika terjadi kendaraan bermasalah, mogok, kemudian ada kendaraan yang kecelakaan. Kemudian setiap dobrakan atau U-turn itu akan ditempatkan anggota untuk memberikan isyarat ya, untuk memperlambat kecepatan. Tentu hal-hal yang perlu diperhatikan ya, tadi kecepatan ya, kecepatan jangan melebihi 60 km per jam. Kemudian pada saat konsentrasi sudah berkurang silakan istirahat ya, jangan masuk ke kontraflow. Saya kira itu. Terima kasih.